Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Christian Talutu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karunia Belitung Timur. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih untuk kesempatan hidup di pagi hari ini. Sebelum kami mengawali setiap peribadahan kami di hari-Mu yang kudus ini, kami ingin membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah buka hati dan pikiran kami, sehingga firman itu bukan hanya kami nikmati, tapi kami boleh berlakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai yang keempat. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilkilia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dalam medan pertempuran selalu kita ingat istilah dibunuh atau membunuh, mati atau hidup. Dalam dunia olahraga kita mengenal istilah menang atau kalah. Dalam medan pelayanan ada satu istilah yang harus kita pahami bersama. Memuliakan atau meninggalkan. Memuliakan Tuhan sekalipun harus dibenci, dihina, digosipin, ditentang, bahkan diancam. Atau yang kedua, memalukan Tuhan karena meninggalkan pelayanan hanya karena salah paham, tidak dihargai, tidak dipuji, atau tidak dibayar sekalipun. Firman Tuhan hari ini membawa kita untuk melihat bagaimana Paulus dalam medan pelayanan yang gigih dan garang ketika harus berhadapan dengan tantangan pelayanan yang ada. Semangat dan kerja keras dalam pelayanan membuat orang mulai percaya, tertarik, bahkan mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sebagai juru selamat. Di balik prestasi Paulus dalam pelayanan yang luar biasa, ada pergumulan yang membayanginya, yaitu orang-orang yang mulai iri, julid, tidak suka, bahkan nekat untuk menghentikan karya pelayanan Paulus dengan cara apapun. Paulus saat itu sedang berada di Yerusalem. Ia difitnah oleh orang-orang Yahudi. Tuduhannya dua. Pertama, dalam ajarannya Paulus dianggap menentang hukum Taurat dan melakukan penistaan bait Allah dengan membawa orang Yunani masuk ke dalamnya. Paulus dipukuli, bukan satu dua orang, banyak orang yang ada pada saat itu. Bapak Ibu bisa dilihat ayat sebelumnya. Dan ia diselamatkan dengan tentara Romawi, khususnya kepala pasukan yang ada pada saat itu, mengamankannya untuk membawa ke markas. Kepala pasukan sebenarnya tidak berniat menyelamatkan, tetapi hanya untuk menenangkan dan mengamankan agar diselesaikan. Karena kepala pasukan pada saat itu mempunyai tugas. Orang yang dipercaya mengamankan keamanan kota. Di tengah derita dan tuduhan tanpa alasan yang membabi buta pada saat itu, Paulus tetap tenang. Bahkan ketika ia ingin berbicara, melakukan pembelaan, ia meminta izin, "Bolehkah aku melakukan pembelaan diri?" Dan ia memulai dengan menyapa dengan bahasa Ibrani. Hal ini membuat orang-orang Yahudi pada saat itu yang tadinya riuh sekali menjadi tenang.
karena merasa bahwa Paulus adalah ternyata bagian daripada mereka. Sama seperti kalau saya orang Ambon mulai menyapa orang Batak dengan istilah atau salam horas, orang Batak pun akan merasa senang, merasa bahwa saya adalah bagian daripada mereka. Apa yang Paulus lakukan setelah menyapa dengan bahasa Ibrani? Paulus kemudian mulai memperkenalkan dirinya sebagai orang Yahudi. Bahkan juga pernah ada dalam pendidikan Gamaliel, guru besar orang Yahudi pada saat itu, dan ia mengatakan bahwa ia adalah warga negara Romawi. Hal terakhir yang dilakukan oleh Paulus ketika ia sudah mulai menyapa, ia memperkenalkan diri, dan yang ketiga, ia menceritakan pengalaman hidupnya yang diubah oleh Tuhan, dan kemudian ini menjadi pandangan hidup dan komitmennya dalam melayani. Ia pernah punya masa lalu yang kelam, pembenci orang-orang Kristen, diburu, ditangkap, bahkan dihukum sampai mati. Ia punya masa lalu yang kelam, tapi ia yakin bahwa saat ini ia punya jaminan hidup yang kekal, sehingga ia dalam tulisan yang ada sering mengatakan bahwa sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sekalipun resikonya kematian dalam pelayanan, bagi dia adalah keuntungan. Sama kayak Bapak Ibu, kira-kira prinsipnya apa? Kalau kita mengatakan sebab bagiku hidup adalah uang, mati jadi ketakutan. Tapi kalau bagiku Kristus, mati adalah keuntungan, bahkan ketenangan yang ada. Di tengah tantangan dan hambatan dalam pelayanan, apa yang boleh kita pelajari bersama juga? Ada 4 K yang Bapak Ibu bisa boleh bawa pulang gratis dan diingat selalu. K yang pertama, ketika dalam situasi yang genting pada saat itu, apa yang Paulus lakukan? Ketenangan, dan ia menguasai diri. Ketenangan dan kuasai dirimu, jangan sampai iblis dan keinginan menguasaimu. Ketika manusia merendahkanmu, Tuhan bukan hanya meninggikanmu, tapi Tuhan membelamu. Kuasai hati dan pikiranmu. Jangan ambil keputusan dikala ketegangan itu datang, karena nanti akan mengakibatkan penyesalan. Hal kedua, kenalkan dan kuatkan hatimu. Perkenalkan bahwa saya tidak sendiri, tapi saya bersama dengan Tuhan yang selalu ada untuk menopang. Sehingga tidak perlu cemas, lemas, bahkan getar sekalipun musuh menghadang dan menggarang, karena Tuhan bersama dengan kita. 3, kepercayaan dan dikembangkan. Ketika Paulus merasa bahwa hidupnya dulu adalah jahat dan diubah menjadi baik, dulu kelam dan sekarang kekal, yang ia lakukan apa? Kembangkan semua hal yang ia punya. Kembangkan talentamu, tanggung jawabmu, bahkan pelayanan yang kita miliki saat ini dikembangkan kalau kita merasa dan percaya bahwa Tuhan bersama dengan saya dan Tuhan mengubah hidup saya. Jangan hanya bahagia karena berkat, tetapi usahakan engkau jadi berkat, engkau dan saya jadi berkat. K yang keempat, K yang terakhir, kuasa dan kasih Kristus selalu menolongmu, bahkan dengan cara yang ajaib. Tuhan bukan hanya mengamati, tetapi ia siap mengintervensi ketika engkau dan saya dalam bahaya dan bencana sekalipun. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih untuk kebaikan kasih setiamu. Kiranya Tuhan selalu membawa kami dalam kepercayaan yang tinggi bahwa Tuhan bersama dengan kami, bahkan apa yang kami kerjakan dan lakukan. Dan Tuhan juga tetap bersama kami di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang ada sampai dengan saat ini. Kiranya di tengah-tengah situasi yang mulai membaik, tidak membuat kami lalai dalam mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tuhan berkati kehidupan kami, bahkan juga kami yang saat ini sedang berjuang menjalani proses isolasi mandiri. Biarlah Tuhan boleh memakai selalu tim dokter, makanan, obat dalam menyembuhkan dan memulihkan kami. Bapa yang Maha Kuasa, kiranya Tuhan berkati bagi kami yang saat ini dalam pergumulan di tengah-tengah pekerjaan, rumah tangga, pelayanan.
bahkan juga hal-hal apapun yang kami saat ini merasa bahwa kami sendiri. Yakinkan dan kuatkan kami bahwa Tuhan bersama dengan kami. Kami punya Tuhan yang tidak hanya mengamati kami, tapi Tuhan yang siap mengintervensi kami. Ketika kami merasa bahwa tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan selalu buka jalan bagi kami. Terima kasih Bapak untuk kebaikan kasih setiamu. Berkati untuk setiap orang tua. Tuhan berkati untuk setiap janda, duda, yatim, dan piatu. Bahkan doa kami secara terkhusus saat ini dalam proses persidangan sinode yang ke-21 pada tanggal 26 sampai 31 Oktober nantinya. Berkati majelis sinode, panitia yang ada, tantangan yang luar biasa ketika kami harus memulai untuk pertama kalinya persidangan secara daring. Biarlah Bapa, Roh Kudus-Mu yang memimpin persidangan yang ada, sehingga kami semua melakukannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan pelayanan yang kami kerjakan. Terima kasih Bapak, berkati untuk setiap tim dari Morning Call maupun juga Radio GPIB yang selalu memfasilitasi untuk menjadi berkat dalam penata layanan dan pertumbuhan iman jemaat GPIB maupun juga orang-orang yang ada hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita bersama.